adalah bagian Republika di Republika, tapi kalau sekarang sudah kadang ditampilkan juga di koran Kompas, karena masa kita anggap udah makin besar, kita minta masyarakat justru untuk mengkritisi juga, agar kami kalau ada kesalahan itu diingatkan gitu loh. Jadi kami tidak menganggap bahwa kalau kami sudah diauditi, kami ini sudah bersih dan insya Allah akan bebas dari kesalahan apapun. Bukan seperti itu gitu. Karena sebenarnya setiap manusia, bahkan yang paling dikatakan paling soleh pun punya potensi untuk nyeleweng, punya potensi untuk tergoda. Karena itu mari kita sama-sama sebagai sesama umat ini untuk saling mengingatkan gitu. Kami pun juga kalau kemudian melihat di antara kami keluarga besar Dompet Duafa ada yang tindakan nyeleweng, kami akan lakukan koreksi, kami akan hukum, kami akan keluarkan dan macam-macam sebagai tindakan bahwa kami harus memperbaiki itu semua gitu. Jadi spirit ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada halayak umat Islam dimanapun, bahwa kami akan memenuhi semua asas transparansi dan akuntabilitas, tapi yang kami ingin katakan bukan berarti kalau kami sudah memenuhi berarti kami itu sudah berarti bersih segala-galanya gitu loh. Tapi itu adalah menunjukkan bahwa kami punya niat baik, sesungguhnya bahwa kita ini harus terus bekerja ini betul-betul lebih baik dan lebih baik. Itu sebenarnya intinya. Gitu. Karena itu kami mengajak masyarakat juga terlibat. Ini yang pertama tentang soal transparansi. Yang kedua tentang masih banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia dan mungkin juga di Amerika ini yang tidak mengetahui persoalan zakat dengan lebih detail, tanda petik, lebih jelas dan seterusnya gitu. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Hani tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, karena memang ini tugas semua kita, kalau kita tahu kebaikan, satu huruf itu harus kita beritahukan sebenarnya kan. Minimal kalau kita sekarang saya menyampaikan sesuatu, Mbak Hani tahu, yang minimal kepada temannya Mbak Hani yang pernah bisa diberitahu, ya diberitahu. Kalau kepada kakaknya atau kalau memang juga diberitahu ya, bisa, itu ya diberitahu. Dan kalau memang itu diperlukan satu media yang lebih besar, misalnya harus dimuat dalam media massa misalnya, di Lantern, Indonesia Lantern, kalau kami diperbolehkan ya kami juga ingin memasang. Kami juga tentang artikel zakat di sini gitu loh, supaya masyarakat lebih banyak tahu. Kalau misalnya di sini ada web, misalnya web apa, web Philadelphia Community, Philadelphia, ataupun kami juga ingin masukkan gitu. Tapi kami berharap kalau kami sedang melakukan itu, jangan semuanya ngecas juga dengan biaya yang luar. Jadi gini, kami tahu bahwa sesuatu itu memang tidak semuanya free, tetapi kami juga berharap kalau kita lagi kampanye bersama-sama, kita niatkan dengan semangat saling membantu lah. Jadi kalaupun ada biaya, betul-betul ada biaya, ya kita sudah menekannya sehabis-habisan gitu biaya itu. Sehingga betul-betul niatnya hanya karena kepentingan untuk sama-sama melayani dan memberikan informasi tadi gitu. Jadi itu, dan kami pada dasarnya juga bersedia kalau misalnya diminta untuk misalnya reguler, misalnya setahun sekali minimal, misalnya apa kami menyampaikan zakat di masyarakat Muslim di Philadelphia ini, kami bisa bergantian mengirim orang. Nah itu juga bisa kita lakukan gitu, kita dalam rangka sosialisasi selain dalam bentuk brosur, majalah, web. Mungkin kami juga punya TV zakat ya, jadi kami adalah salah satunya lembaga zakat yang punya www.zakat.tv. Kami belum punya TV siaran yang terestrial, tapi kami baru punya TV yang streaming. Punya radio zakat juga. Tetapi intinya bahwa kami punya niat baik dan tahu bahwa memang komunikasi itu nggak ada habis-habisnya gitu. Kita harus terus bekerja dan seterusnya. Itu yang tentang apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari ibu yang menanyakan hubungan antara BAS dan Dompet Duafa lah, kira-kira gitu ya. Kalau yang dimaksud BAS itu adalah Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah. Kalau yang dimaksud itu, pertama positioning kita tuh sama, sama-sama ngurusi zakat, sama-sama yang ngelola zakat, sama-sama legal berdasarkan undang-undang. Dan kita punya hubungan bahwa sesama lembaga zakat ini hubungan kita baik. Hubungan kita saling menguatkan, saling membantu. Dana kita juga kadang-kadang di-sharing untuk kegiatan bersama, misalnya di bencana itu paling sering kita sharing lah. Misalnya ada masjid yang karena gempa rusak, ayo kita bareng-bareng urunan lah. Beberapa iuran berapa dari uang ini, dari lembaga zakat lain berapa, termasuk BAS juga gitu. Jadi termasuk ada kegiatan pertemuan-pertemuan, termasuk konferensi ini. Seperti kemarin yang di New York, itu juga BAS ikut gitu. Jadi kita ini adalah teman baik untuk kebaikan gitu. Dan apalagi mengurusi kemiskinan tidak cukup diurus oleh Dompet Duafa saja. Terlalu kecil Dompet Duafa kalau Dompet Duafa merasa punya keyakinan akan mampu mengurusi kemiskinan yang sebesar ini gitu. Kita justru senang harus dibantu yang lain. Jadi kita teman baik, hubungan kita teman baik gitu. Yang terakhir dari Mas ya. Jadi pertama begini, Dompet Duafa punya cabang banyak Mas. Di Indonesia banyak, di luar negeri ada. Tapi percayalah, Dompet Duafa belum mampu mengcover seluruh orang miskin yang ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia aja belum bisa gitu.
Jadi kalau kami itu menyadari itu, makanya kalau misalnya ada orang yang ngasih tahu kepada kami, di kampung kami ada orang miskin yang sudah menderita begini, ya udah kita bantu gitu. Karena kami tahu, kami juga tidak punya telinga lebih banyak, punya mata telinga lebih banyak, sehingga kami tuh belum punya radar yang mengcover seluruh Nusantara ini, belum punya gitu. Radar kami itu masih terbatas gitu. Karena itu kalau kami diingatkan ada orang yang masih miskin, kami senang. Kami itu tidak merasa kecewa, justru kami senang. Karena itu berarti ada segenap komponen masyarakat yang mau jadi bagian dari radar kami kan. Itu yang kami senang gitu. Jadi itu malah kita berterima kasih. Dan kami menyadari itu. Petugas kami itu belum banyak. Kami ini orang Doba ini berapa sih jumlah di Indonesia berbanding dengan 250 juta penduduk Indonesia ini gitu kan. Jelas lah. Kalaupun ambil orang miskinnya kan, kalau versi pemerintah katanya masih 11 juta lah. Tapi kalau versi aslinya kan masih paling nggak 30 juta. 30 juta itu kan harusnya kan radarnya berapa orang kan gitu. Jadi kami sadar itulah. Jadi Bapak tergantung angkanya, Mbak. kalau pakai World Bank memang 50%, Mbak. 50%. Makanya pasti nyampe 100 juta harusnya. Kalau menurut World Bank ya, tapi itu $2 standarnya. Kita di Indonesia pakainya $1 kan. Jadi baru sekitar 30-an juta lah. Kalau pakai BPS hanya 11 juta, Mas, karena diperas lagi kan. Tapi intinya kita gitu, Mas. Jadi kita tidak ada masalah dengan siapapun yang punya hal kebaikan. Kalau ada saudara kita sekarang ini katakanlah komunis, ATS berbuat membantu masyarakat, dia bagus, why not kita kerjasama gitu. Itu gak ada masalah. Kalau kita memandang bahwa untuk hal-hal yang sesuai, hal yang baik kita bisa kerjasama kok. Yang penting kita selalu ada komitmen dan kemudian ada, ya pasti ada ini ya, ada batasan-batasan lah. Bahwa kalau misalnya mau memanfaatkan dana domain duafa untuk membantu apa ya, domain duafa ada persyaratan. Dan karena kita juga tidak ingin dana itu begitu aja hilang, kan akhirnya tidak ada pertanggungjawaban. Akhirnya domain duafa juga kan kerepotan menghadapi donatur kan, kalau kami juga tidak mempertanggungjawabkan dana yang kami titipkan melalui lembaga lain gitu, melalui orang-orang lain. Itu juga tetap kami harus tetap ada proses check and balance juga. Intinya itu kalau yang saya jawab gitu. Bagus lah, saya pikir ini pertama saya kira ditulis di Indonesia Lantern ya. Salah ya. Kalau perlu Mbak Nana disiapin artikel-artikel yang ini. Kalau pasang ikan ya boleh diatur lah. Kita sama-sama baik. Dan terus kan begini. Dompet duafa ini mencapai proses pembelajaran luar biasa dengan pertumbuhan yang boleh bersyukur. Gini saya sampaikan. Saya bilang kepada adik saya ini kenabian lagi. Kita tidak boleh merasa GR itu hebat. Kita ini karena berkah Allah. Jadi begini, rumusnya begini. Kita semua berniat baik. Semua demi Allah, semua demi Rasul, semua. Inilah yang saya kagum min Allah. Ini nggak cukup pokoknya Islam. Percayalah, nggak boleh. Saya katakan pokoknya itu ditambah. Mesti ada landasannya, performance. Ada kinerja yang terukur. Untuk itu perlu profesionalisme. Mengapa? Biar ada public trust. Jadi begini, ke atas, itu abunullah ke kiri ke kanan. Lalu kita sandingkan public trust. Justru kami berharap pada public trust ini. Kami ini maju, alhamdulillah. Jumlah jumlah pengumpulan zakat terus naik, kira-kira 20% ya. Sekitar setahun, rata-rata naik. Setiap tahun naik 20%. Kita kalau nggak ada public trust kan nggak mungkin. Kemudian transparan kami lewat internet, bukan di internet banking, internet zakat kan. Jadi kami bisa dipantau lah. Kami ingin berbagi ini. Jika nanti Masjid Al-Falah juga mau UPZ, mari kita bantu. Boleh kami pakai modul kami lagi. Kan silahkan aja. Jadi terbuka, transparan sekali. Jadi orang yang ingin tahu, Mas, uang saya kemana? Kami temukan pada orang yang dibantu. Ketemukan. Jadi memang niatnya begini. Ini yayasan, saya ini pendiri dari awal dengan cantika kawan saya. Dari awal menyatakan kami sudah menyatakan tidak, ini bukan untuk milik kami, undang-undang baru sejak awal ini nggak ada. Maaf dengan beda dengan yayasan di pesantren di masjid kan, nggak ada. Saya ini pendiri, saya sudah putuskan nggak ada, ya sudah pendiri saja. Jadi bukan milik kami, jadi milik publik. Ini mungkin yang beda. Contoh transparansi masjid lagi, saya tanya. Saya kemarin tanya misalnya, Pak Yai itu pengumpulan dana itu tanggung jawab bagaimana? Itu udah jadi menara itu, baru jadi itu granit itu. Lah kami kan mengajari mereka, kami cari tata buku bagaimana melaporkannya. Lalu bedanya
dompet apa mencari mengumpulkan uang dengan kas kotak masjid. Saya katakan, kalau kotak masjid itu dibuat kotak, ditulis amal, masuk alhamdulillah, nggak masuk nggak apa-apa. Menurut saya itu tidak proaktif. Kalau dompet itu apa? Itu berpromosi dengan tulisan, dengan program. Jadi orang dihimbau disadarkan. Kan kotak amal masjid kan di tongkrong itu kan ditulis aja, masukin syukur, nggak syukur lah. Kalau kami ditunjukkan kalau pendapatan Anda sekian, maka zakat Anda sekian. Pajak, kami bisa ngerjain pajak, sehingga orang yang bayar pajak deductible. Jadi income-nya itu kalau misalkan dia pajaknya berapa, kena pajak 300 juta, itu ada besannya 2 juta pajak kami. Oke, bagaimana kalau kami nyumbang ke dompet apa 100 juta? Apa dampaknya? Dikurangi jumlah yang kena pajak di 100 juta, karena sudah kami punya formulirnya, dicap sudah nyumbang 100 juta pada kami, jadi dia bayar pajaknya dengan 200 juta. Jadi itulah saya pikir kami terus berproses, kami belajar. Nah, biar nanti lebih lancar, saya minta Lentera Indonesia, Lampu Indonesia memuatnya ya. Lalu saya ingin kalau kesini lagi, Pak Robek udah dokter ini pulang ini. Saya terus ini, saya kesini lagi nanti sudah ada UBZ Al-Falah, model di Amerika gitu loh. Ya, kita ada di Amerika ada UBZ-nya. Lalu uang untuk siapa? Uangnya untuk ini dua apa sih yang masih banyak. Baik yang orang Indonesia mau tidak. Kami punya dompet Hongkong ya. Ibu bapak, mungkin saya ini kisah menarik ini. Di Hongkong itu ada 150.000 tenaga kerja perempuan Indonesia, TKW. Anda tahu usia mereka antara 20 sampai 40 tahun. Itu usaha sehat-sehatnya. Usia sehat-sehatnya orang. Orang perlu hal-hal biologis, nggak ada pasangannya. 20 sampai 40 tahun, jumlah 150.000, nggak ada pasangannya. Itu problem besar itu. Saya berkata Menteri Perempuan, saya bertoko Wani, apa kontribusimu? Laki-laki ini nggak ada, cuma 100 orang, itu sober-sober, 150.000. Itu kita pikir juga itu. Guyu ya, Chan, guyu dong. Orang guyu ya. Masa dikirim Indonesia pajaknya. Oh, selesai. Batu Malang, Pak. Ini satunya Lalu Malang. apa pendekatannya? Karena kemiskinan. Sebenarnya orang itu, saya terus terang di sini. Kami ketemu di bandara, seorang TKW di bandara Hongkong. Mau kemana Mbak? Mau ngantar itu bos saya ke Jepang. Wah enak dong di Tokyo nanti. Berapa lama? 2 minggu. Wah enak ya, akan terus kerja sini. Enggak Pak. Bagi saya Bapak, surga seorang perempuan seperti saya adalah memasak di dapur untuk suami dan menyuapi anak saya. Karena kemiskinan, mereka dipisahkan, cinta mereka dipisahkan. Karena apa? Kemiskinan. Maka dompet itu apa? Ekonomi, membangun ekonomi produktif di desa-desa. Uang mereka kita arahkan menjadi koperasi simpan pinjam desa atau BMT. Jadi banyak masalah yang kita berharap juga dibantu para sarjana atau teman luar negeri. 150.000 orang nggak ada pasangannya, usia subur semua. Ya, lo iya, itu tertawa. Bang Jalil mau jadi pasangan. Malah bukan ekonominya, malah jadi pasangannya. Coba, jadi tidak semata gini Pak Robek. Tidak semata-mata kita mesti kasih duit. Iya. Usah. Jadi kami perlu psikolog, kami segala macam, perlu psikolog, perlu dokter, perlu ustadz. Banyak aspek yang dompet itu mencoba membantu. Kami kecil dibanding negara, tapi kemudian negara terinspirasi oleh kerja kami. Oke, saya kira jam berapa ini? 11 kurang seperempat. Oke, saya pikir gini deh. Pokoknya terbuka kami dikritik dan terbuka dibantu. Saya kritik silahkan.